Ada satu pertanyaan titipan Bante terkait dengan untuk mencapai kemajuan usaha misalnya seseorang kadang-kadang perlu mempertimbangkan tata letak, hari baik dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Buddhisme terhadap hal itu? Terima kasih. Lanjut ya. Ya, Pak Ambing silahkan. Selamat malam. Ya, terakhir ya. Iya, saya jawab bareng-bareng saja. Kan saya ini mau nanya setelah nyimak tadi pembicaraan dari saya, saya mendengar bahwa pola pikir dan kehidupan manusia atau seseorang ditentukan oleh pola pikir atau kehidupan di sebelumnya. Ditentukan oleh pola pikir atau kehidupan sebelumnya. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ketika contoh nih kursi diciptakan tentu ada kursi, ada pencipta nih. Iya. Nah, untuk apalagi manusia gitu tentu ada penciptanya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan menurut pandangan Buddha sendiri, di mana peran pencipta tersebut di dalam kehidupan seseorang ataupun kehidupannya? Iya. Terima kasih. Saya menjawab sana dulu baru ke mari. Tadi pertanyaannya? Tata letak, hari baik dan begini, saya ingin membuat jawaban pendekatan ya, karena berbicara dengan pandangan atau dengan iman yang agak lain memang memerlukan penyesuaian istilah. Apakah agama Buddha mengenal penciptaan? Ya. Tetapi penciptaan itu tidak dari nothing, tidak dari kekosongan, lalu ujuk-ujuk tercipta. Penciptaan itu selalu muncul dari kondisi-kondisi. Nah, hukum yang mengatur penciptaan itu kami menamakan dengan niyama dhamma. Secara gampang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hukum segala sesuatu. Hukum itulah yang meskipun tidak persis setara, kalau boleh saya mengatakan, dengan pengertian Tuhan dalam agama-agama lain. Mengatur, menciptakan, maha adil, maha tahu. Kami memahami tidak sebagai persona tetapi sebagai hukum alam. Ya. Siapa yang menciptakan? Ya tidak ada. Hukum yang universal itulah Tuhan, ya tidak ada penciptanya. Berlaku pada semuanya. Anda mau mengakui hukum karma atau tidak, hukum karma tetap berlaku untuk Anda. Kalau Anda berbuat buruk, Anda akan mendapat keburukan. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan memetik kebaikan. Meskipun Anda tidak percaya itu. Api itu panas dan membakar. Meskipun seseorang tidak mempercayai itu, tidak pernah sekolah sampai tamat SD, kalau dia memasukkan tangannya di api itu panas. Itu hukum alam. Kami menamakan itu sebagai niyama dhamma. Termasuk muncul tenggelamnya pikiran, kemudian muncul tenggelamnya perasaan dan sebagainya. Lalu bagaimana awal pertama ada di dalam Dhamma tidak dibicarakan. Karena Buddha menganggap terlalu jauh berpikir ke sana. Yang lebih urgent adalah bagaimana mengatasi masalah kita. Keserakahan, kebencian yang menghancurkan dan membawa bencana pada orang lain dan pada diri kita sendiri.
Mungkin jawaban ini tidak lengkap ya, atau mungkin tidak memuaskan, tetapi saya harus berhenti pada penjelasan seperti ini. Karena selain waktu agak sulit memang ya berbicara dalam dua pandangan yang agak berbeda. Ya. Apakah semua ditentukan oleh kehidupan yang lampau? Tidak. Buddha Gautama mengatakan sesuai dengan hukum alam, kalau segala sesuatu ditentukan dari yang lampau, itu pandangan yang fatalistik. Berarti kebaikan kita, kebajikan kita, usaha kita, kesungguhan kita sekarang tidak ada gunanya. Ada gunanya untuk nanti. Yang sekarang ditentukan dari yang lampau. Yang sekarang akan menentukan nanti. Tidak. Buddha Gautama mengatakan tidak. Itu tidak benar. Lalu suka duka kita sekarang, warna-warna kehidupan kita sekarang ini ditentukan oleh apa? Oleh perilaku-perilaku kita yang lampau dan perilaku kita sekarang. Selain perilaku kita sekarang ini, selain berpengaruh pada kehidupan kita sekarang, juga berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Tapi kehidupan yang akan datang itu tidak ditentukan oleh perilaku kita sekarang saja. Kehidupan yang akan datang itu ditentukan oleh perilaku kita sekarang dan perilaku kita nanti juga. Kapan Bante kehidupan yang akan datang itu? Oh, 1 detik lah kemudian itu sudah akan datang. Tidak usah berpikir setelah kematian. 1 jam kemudian sudah akan datang. Besok pagi sudah akan datang. Perilaku saya besok pagi tidak bisa lepas dari habit kebiasaan saya sekarang dan kemarin-kemarin. Tetapi perilaku saya besok tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebiasaan dan habit saya sekarang. Perilaku saya besok juga ikut menentukan. Mana yang dominan? Bisa apa yang saya lakukan besok lebih dominan, bisa habit sekarang saya lebih dominan. Ada orang yang kalau habis makan tidak minum es, wah rasanya tidak makan. Berhenti di sini. Minum es dia. Apakah besok kalau dia makan begitu? Itu habit dia. Belum tentu. Besok dia membaca koran. Saya sering dikasih koran Pak Sensen. Makan berminyak, minum es. Minyaknya akan mengental. Tidak bisa dicerna, itu kanker. Wah, takut. Mulai besok saya tidak akan minum es lagi.